Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen Tuti Sriwidari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 Permata LPTK Universitas Negeri Jakarta akan membuat video pembelajaran materi kewirausahaan yaitu pitching. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua teman saya. Yang pertama ada Albertus Eliezer, lalu ada Alkafi Rivaldi, dan saya sendiri Muhammad Dwiki Reza. Boleh di next. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pitching. Pitching dalam istilah kewirausahaan merupakan pemaparan presentasi dengan singkat yang dilakukan oleh sang wirausahawan untuk menjelaskan bisnis yang akan dijalankan kepada investor, klien, maupun konsumen dalam meyakinkan klien ataupun calon klien bisnis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan antara pitching dan presentasi. Jadi ada 3 perbedaan secara garis besar antara pitching dan presentasi. Yang pertama, jika presentasi hanya memberikan informasi mengenai ide bisnis, maka pitching berbicara mengenai konsepsi yang akan terjadi, jika ide bisnis ini terlaksana nantinya. Banyak elemen yang akan turut menyukseskan ide bisnis tersebut, seperti investor, klien, audiens, maupun para konsumen. Terus yang kedua, pitching berbicara tentang kesepakatan yang akan terjadi, untuk mewujudkan ide bisnis, sedangkan presentasi biasanya, eee, menghasilkan perdebatan atau argumen-argumen. Terus yang ketiga, teknik persuasi, inovasi, dan inspirasi, sangat ditekankan dalam pitching. Bagaimana agar para audiens dapat diyakinkan oleh perkataan, yang telah disampaikan. Selanjutnya ada tujuan pitching. Jadi tujuan utama dari pitching ini adalah untuk mengenalkan, brand, produk, perusahaan, ataupun jasa yang dimiliki, dan bagaimana cara efektif untuk melakukan proses ajak ini. Jadi tujuan pitching ini secara garis besar, untuk, memberi penjelasan atau memperkenalkan dari suatu ide bisnis atau brand yang sedang, dijalankan. Di sini ada, cara membuat pitch deck dengan menarik. Jadi ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk membuat pitch deck, terlihat menjadi lebih menarik. Yang pertama, usahakan untuk tidak melebihi dari 15, slide, karena semakin banyak slide yang dibuat, semakin membuat klien merasa bosan. Kedua, tuliskanlah siapa pencetus ide bisnis ini. Jika ada tim yang membantu, dapat dicantumkan juga. Ketiga, tuliskan dan memvisualisasikan gambaran bisnis dengan, ucapan, tulisan, ataupun gambar. Yang keempat, jabarkan juga potensi produk, ke depannya. Jadi apakah peluang, untuk terjun dalam pasar dan persaingan terproduk, serupa dapat, menguntungkan. Yang kelima, diberikan macam-macam grafik yang menguatkan tempat bisnismu di mata klien, namun tetap harus berhubungan erat dengan ide bisnis. Yang keenam, paparkan juga informasi mengenai kompetitor, supaya memiliki gambaran untuk menarik konsumen kompetitor ke bisnis, untuk mengetahui apakah, ide bisnismu ini memerlukan dana dari investor atau tidak. Terus yang kedelapan, tulis, target penjualan, target modal awal, dalam pembuatan bisnis. Yang terakhir, jabarkan resiko apa saja yang mungkin terjadi jika, pada, bisnis ini ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih ya Kak Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam melakukan pitching. Yang pertama, sebagai, wirausahawan, kita harus mengetahui kebutuhan, urgensi, keresahan, ekspektasi, ataupun masalah yang calon, klien kita akan hadapi. Dengan demikian, materi pitching yang nanti wirausahawan itu sampaikan, itu juga akan terkesan untuk tepat sasaran. Jadi tidak, berbeda tujuannya dengan masalah yang calon klien hadapi ini. Yang kedua, bisa mendekati klien ini dengan masalah yang serupa.
karena pada umumnya manusia akan mudah dipengaruhi jika memiliki kedekatan emosional. Misalnya kayak tadi, masalahnya sama, jadi, merasa, eee, memiliki teman yang, sama masalahnya gitu dan mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang ketiga adalah mempersiapkan segala yang mungkin terjadi. Misalnya kalau misalnya mati lampu, PowerPoint kalau pakai, eee, proyektor kan mati. Bisa kita di-print out pakai dokumen hard copy ataupun aspek lain yang dapat menambah, kenyamanan klien. Misalnya disediakan minum atau, hidangan kecil gitu. Lalu yang keempat, utamakan hal yang menjadikan bisnismu terlihat, berbeda daripada bisnis serupa yang di luar sana. Bisa dijelaskan juga atau diuraikan secara singkat gitu. Yang kelima, berikan penyampaian presentasi yang baik, seperti cara bicaranya harus, tegas, sopan juga. Pemilihan kosakata juga berpengaruh terhadap, kenyamanan daripada klien gitu kan, maupun intonasi, nada bicaranya. Dengan demikian, pusat perhatiannya dapat tertuju pada kewirausahaan itu yang di sini tertuju padamu dan juga ide bisnismu. Yang keenam, jika diperlukan dapat diselipkan juga dengan data yang menarik dan, cukup di luar ekspektasi ataupun seperti, mind blowing gitu ya, yang berhubungan dengan presentasi yang disampaikan. Yang ketujuh, agar lebih meyakinkan klien nantinya, gitu kan, calon klien, saat presentasi pemaparan bisnis dapat membawa sampel bisnisnya gitu, yang akan dipasarkan konsumen luas. Jadi nanti, calon klien juga bisa melihat, prototipe dan bentuk, misalnya produk atau apa yang nanti akan dijual kepada masyarakat. Jadi nanti mereka juga bisa menilai dan juga bisa melihat gitu prototipe seperti apa. Lalu yang ke-8, perhatikan juga durasi saat pemaparan pitching-nya. Susun yang tadi presentasi itu bahan presentasi materi ini dengan padat, rapi, singkat, jelas, dan juga terstruktur. Jangan sampai bertele-tele. Yang kesembilan, bisa juga memberikan kalimat ajakan dan juga penawaran kepada klien agar mau bergabung ke dalam, bisnismu gitu. Yang terakhir setelah selesai pitching, jangan lupa, tetap ada connecting ya, berhubungan dengan klien, bisa melakukan follow up lebih lanjut terhadap ide bisnismu gitu. Jadi nanti nggak sekedar pas pitching langsung selesai gitu dan tapi ada follow up lebih lanjut lagi, bisa mungkin email ataupun WhatsApp, nomor ataupun telepon segala macamnya bebas seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada cara membuat ukuran keberhasilan pitching. Pertama, yang tadi di awal kita harus tahu dulu menentukan tujuannya. Tujuan pitching ini untuk apa sih gitu kan? Buat apa kita buat pitching dan, arahnya mau kemana gitu setelah setelah pitching ini berhasil gitu. Nah, habis itu menentukan juga sasaran berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan. Misalnya sasarannya siapa di sini? Mungkin investor kah? Atau mungkin, konsumen kah gitu kan? Ada open pitching gitu nanti misalnya konsumen yang mungkin tertarik, kita bisa buat pitching, nanti kita bisa jabarin atau enggak, misalnya kita lagi nyari dana gitu. Nah, di sini kita juga harus tahu juga sasaran siapa dulu gitu kan. Lalu, menentukan ukuran keberhasilan, daripada pitching di klien gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini ada 4 hal ya, 4 hal yang sebaiknya dihindari saat, proses pitching gitu, pemaparan ide bisnis. Pertama yang tadi, eee, jangan terlalu bertele-tele dan juga memasukkan informasi yang kurang berhubungan dengan bisnismu gitu. Karena nantinya akan cukup mengganggu gitu saat adanya proses pitching berlangsung. Yang kedua, saat presentasi presentasi materi, sang pemateri kurang menguasai. Nah, ini yang sering terjadi, diusahakan adanya latihan terlebih dahulu agar dapat menguasai materi lebih matang lagi. Yang ketiga, sang pemateri yang di sini harus setidaknya bisa menguasai public speaking. Dan karena kenapa, kalau public speaking dan ceritanya nanti yang disampaikan itu kurang menarik, akhirnya perhatian perhatian si klien, perhatian audiens ini jadi terganggu gitu. Jadi pusat perhatiannya nggak di kalian, seperti itu. Dan yang terakhir, kebanyakan riset terhadap ide bisnisnya kurang mendalam. Misalnya riset pasarnya
tahu-tahunya nanti kurang menguntungkan karena, kurang menguntungkan tapi menggelontorkan dana yang cukup banyak gitu, nanti, balik modalnya terlalu lama gitu. Jadi musti harus diperhatikan juga riset terhadap pasarnya, terhadap kompetitornya, bahan baku, segala macam seperti itu. Boleh dilanjut. Oke, pemaparan materi saya sudah selesai, saya serahkan kepada Muhammad Dwiki Reza. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menyajikan dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyimak. Semoga bisa memahami apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan langsung melalui kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan ataupun dalam penulisan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.